Mertuaku meyakinkan suamiku menceraikanku agar bisa hidup dengan gundiknya. Tapi mereka lupa, aku pemilik semuanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Lisa sudah terjaga sejak subuh, meski tidak ada yang benar-benar menuntutnya bangun sepagi itu. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi punggung Raka yang masih terlelap, sambil merasakan perasaan ganjil yang selalu datang setiap pagi. Rumah ini terasa utuh, tetapi ia sendiri tidak pernah benar-benar berada di dalamnya. Semua tampak mapan, rumah besar, mobil di garasi, jadwal hidup yang rapi, namun tak satu pun keputusan besar diambil olehnya. Perasaan itu bukan baru, hanya semakin jelas hari demi hari. Di dapur, Lisa menyiapkan sarapan dengan gerakan yang sudah seperti refleks. Saat Raka akhirnya turun, ia langsung duduk tanpa banyak bicara, matanya terpaku pada ponsel. Lisa sempat membuka mulut untuk bertanya soal rencana akhir pekan. Hal kecil, sekadar ingin tahu, tetapi suara langkah tegas dari arah ruang tamu memotong niatnya. Raka, nanti siang kita ke rumah Tante Sari. Ibu sudah atur, kata Bu Mira sambil masuk, tanpa menoleh ke arah Lisa. Raka mengangguk cepat. Iya, Bu. Aku kosong. Lisa menatap mereka bergantian. Tidak ada yang menoleh padanya. Tidak ada yang bertanya apakah ia punya rencana lain. Ia menelan kalimat yang hampir keluar dari bibirnya. Lagi-lagi, keputusan sudah dibuat. Ia hanya pelengkap yang hadir setelah semuanya selesai disusun. Bu Mira melirik Lisa sekilas, dari ujung kepala sampai kaki, dengan tatapan menilai. Kamu ikut saja, Lisa. Jangan bikin repot. Di sana banyak orang penting. Nada itu halus, tetapi maknanya jelas. Lisa adalah potensi masalah, bukan bagian dari keputusan. Lisa mengangguk pelan, senyum tipis terpasang otomatis. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang mengeras. Bukan marah, lebih seperti kebiasaan lama untuk mengecilkan diri agar tidak mengganggu keseimbangan yang bukan ia ciptakan. Siang hari, mereka bertiga keluar rumah. Di halaman, Bu Ratih, tetangga sebelah, sedang menyiram tanaman. Ia berhenti ketika melihat mereka lewat. Wah, kelihatan sibuk sekali ya, Bu Mira, katanya ramah, lalu matanya beralih ke Lisa. Istrinya Raka ini memang jarang kelihatan. Bu Mira tersenyum kecil. Iya, namanya juga Lisa. Lebih banyak di rumah saja. Tidak terlalu aktif di luar. Kalimat itu ringan, tetapi jatuh tepat di dada Lisa. Ada tawa kecil dari Bu Ratih yang terasa seperti persetujuan. Lisa berdiri di samping mereka, hadir secara fisik namun tidak diakui sebagai bagian yang setara. Ia merasakan wajahnya menghangat, tetapi ia menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia sudah terlalu sering belajar bahwa membela diri hanya akan dianggap berlebihan. Di dalam mobil, suasana hening. Raka menyetir dengan fokus, seolah dunia hanya berisi jalan di depannya. Lisa memandangi pemandangan yang lewat, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu Bu Mira tidak bermaksud bercanda. Sindiran itu selalu punya tujuan, mengingatkan posisinya. Dan yang lebih menyakitkan, Raka tidak pernah menghentikannya. Saat berhenti di lampu merah, Lisa akhirnya berkata pelan, "Tadi, di depan Bu Ratih." Raka melirik singkat. "Kenapa?" "Ucapan ibu," lanjut Lisa, memilih kata dengan hati-hati. "Aku merasa." "Ah, kamu terlalu sensitif," potong Raka cepat. "Ibu cuma bicara biasa. Kamu jangan dibawa ke hati." Kalimat itu menutup ruang. Lisa terdiam. Bukan karena ia setuju, tetapi karena ia tahu melanjutkan hanya akan membuatnya terlihat sebagai masalah. Di dalam dirinya, ada pergulatan kecil, antara ingin menjelaskan perasaannya dan ketakutan akan dianggap berlebihan. Ia memilih diam, seperti biasa. Sore hari, sepulang dari kunjungan, Bu Mira duduk di ruang keluarga sambil membahas rencana ke depan. Soal keuangan, soal relasi keluarga, soal masa depan Raka. Semua dibicarakan seolah Lisa tidak ada di ruangan itu. Lisa duduk di ujung sofa, mendengarkan namanya disebut dalam konteks yang selalu pasif. Lisa kan ikut saja. Atau, Lisa pasti tidak keberatan. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak.
Bukan hanya Bu Mira yang menyingkirkannya, tetapi Raka yang membiarkan itu terjadi. Kesadaran itu tidak langsung menjadi amarah. Ia lebih mirip luka lama yang kembali tersentuh, membuatnya sadar bahwa selama ini ia hanya bertahan, bukan hidup. Malam tiba. Lisa membersihkan dapur sendirian. Suara tawa kecil Raka dan Bu Mira dari ruang tengah terdengar samar. Lisa berhenti sejenak, memegang pinggiran meja. Untuk pertama kalinya hari itu, ia membiarkan perasaan kecil itu muncul ke permukaan. Bukan untuk ditangisi, tetapi untuk diakui. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela dapur. Wajah yang rapi, rumah yang besar, hidup yang terlihat sempurna. Namun di balik semua itu, ia bertanya pada dirinya sendiri. Sampai kapan ia akan terus mengecil agar orang lain merasa besar? Lisa menarik napas dalam-dalam. Tidak ada keputusan besar malam itu. Tidak ada perlawanan terbuka. Tetapi ada sesuatu yang berubah pelan di dalam dirinya. Kesadaran bahwa diamnya selama ini bukan karena tidak punya suara, melainkan karena belum memilih untuk menggunakannya. Dan pikiran itu, kecil tapi berisiko, menjadi tekanan batin baru yang tidak bisa lagi ia abaikan. Kesadaran yang muncul malam sebelumnya tidak langsung berubah menjadi keberanian. Saat pagi datang, Lisa tetap bangun lebih dulu, tetap menyiapkan sarapan, tetap menata rumah seperti biasa. Namun kali ini, setiap gerakan disertai pengamatan diam-diam. Sebuah kebiasaan baru yang lahir dari keputusan kecil yang belum ia sadari sepenuhnya. Ia tidak lagi hanya bertahan, ia mulai mencatat. Raka pulang larut malam itu. Bukan lewat tengah malam, tetapi cukup larut untuk membuat makan malam dingin dan dapur kembali sunyi. Lisa masih terjaga ketika pintu terbuka. Ia tidak langsung keluar kamar, memilih menunggu, mendengarkan langkah kaki suaminya yang terburu-buru. Tidak ada suara sapaan, tidak ada kebiasaan kecil yang dulu selalu ada. Hanya bunyi kunci diletakkan sembarang. Keesokan paginya, Lisa bertanya dengan nada netral, seolah itu hal biasa. Pulang jam berapa semalam? Raka sedang mengenakan jam tangannya. Lembur. Proyek lagi padat. Lisa mengangguk. Ia tidak menanyakan detail. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia ingin melihat apakah Raka akan menambahkan penjelasan dengan sendirinya. Tidak ada. Jawaban itu berhenti di sana, singkat dan tertutup. Sesuatu dalam diri Lisa menegang, bukan cemburu, melainkan rasa asing terhadap seseorang yang sudah bertahun-tahun tidur di sisinya. Hari-hari berikutnya, pola itu berulang. Raka semakin sering pulang larut, terkadang dengan alasan rapat mendadak, terkadang hanya berkata singkat, banyak kerjaan. Lisa memperhatikan perubahan kecil yang dulu tak pernah ia hitung. Ponsel yang selalu menghadap layar ke bawah, pesan yang dibaca cepat lalu dihapus, jawaban yang makin efisien tapi kehilangan kehangatan. Bu Mira tidak butuh waktu lama untuk mengisi kekosongan itu dengan suaranya sendiri. Makanya, suami jadi betah di luar, katanya suatu sore, ketika Lisa sedang melipat pakaian di ruang keluarga. Rumah itu harus bikin laki-laki tenang. Jangan isinya wajah murung terus. Lisa berhenti melipat sejenak. Ia menoleh. Saya tidak bermaksud. Bukan maksud, tapi akibat, potong Bu Mira tanpa ragu. Raka itu kerja keras. Kalau pulang tidak disambut dengan suasana yang enak, ya dia cari tempat lain buat bernapas. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang Lisa perkirakan. Bukan karena tuduhan itu sepenuhnya salah, tetapi karena Bu Mira mengatakannya seolah itu fakta yang sudah disepakati. Dan lebih menyakitkan lagi, Raka tidak pernah membantahnya. Sore itu, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Namun alih-alih mendekat, ia langsung duduk bersama ibunya. Lisa mendengar namanya disebut dalam percakapan mereka. Nada rendah, tetapi cukup jelas untuk ditangkap. Tentang sikapnya, tentang caranya mengatur rumah, tentang bagaimana ia seharusnya lebih mengerti posisi suami. Lisa berdiri di dapur, menahan diri untuk tidak masuk dan meminta penjelasan. Ia merasakan dorongan lama untuk membela diri, tetapi sesuatu menahannya. Ia ingin melihat sejauh apa penilaian itu akan berkembang tanpa campur tangannya. Dan pengamatan itu justru membuka luka baru. Betapa mudahnya ia menjadi kambing hitam atas jarak yang ia sendiri belum pahami penyebabnya. Malam itu, ketika Raka kembali pulang larut, Lisa sudah tidak menunggu. Ia mematikan lampu kamar lebih dulu,
membiarkan jarak fisik itu terasa nyata. Di dalam gelap, ia mendengar Raka merebahkan diri tanpa sepatah kata. Tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada usaha menjembatani sunyi. Lisa memejamkan mata, tetapi pikirannya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mengingat kata-kata Bu Mira, sikap Raka, dan perubahan yang terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri bukan, apa yang salah denganku, melainkan, apa yang sedang berubah pada Raka. Keesokan harinya, Bu Mira kembali menekan, kali ini lebih terang-terangan. Kamu itu harus introspeksi, Lisa. Jangan sampai kehilangan suami baru sadar. Lisa mengangguk pelan, tetapi di dalam hatinya, kalimat itu tidak lagi hanya melukai. Ia berubah menjadi sinyal. Ada sesuatu yang sedang digerakkan, diarahkan, dan ia berada di tengahnya tanpa diberi peta. Sore itu, sendirian di kamar, Lisa mengambil buku catatan kecil dari laci. Bukan untuk menulis curahan hati, melainkan tanggal, jam, alasan pulang larut, perubahan sikap. Ia merasa aneh melakukan itu, seolah mencurigai orang yang seharusnya paling ia percaya. Namun perasaan aneh itu kalah oleh dorongan lain yang lebih kuat, kebutuhan untuk tidak lagi buta. Ia menutup buku itu dengan tangan sedikit gemetar. Tidak ada kesimpulan, tidak ada tuduhan. Hanya fakta-fakta kecil yang mulai tersusun. Lisa tahu, keputusan ini berisiko. Jika ia salah, ia akan menuduh tanpa dasar. Tetapi jika ia benar, maka diam saja akan membuatnya kehilangan lebih dari sekadar kenyamanan. Di titik itulah tekanan batin baru lahir. Bukan lagi rasa kecil yang ditelan, melainkan kewaspadaan yang pelan-pelan mengubah cara ia memandang suaminya sendiri. Kewaspadaan yang tumbuh sejak Lisa mulai mencatat perubahan Raka tidak membuatnya gelisah berlebihan, tetapi justru membuat hari-harinya terasa lebih sunyi. Ia menjalani rutinitas dengan kepala sedikit lebih tegak, namun hati yang waspada. Setiap kepulangan Raka yang terlambat kini tidak lagi hanya ia terima sebagai keadaan, melainkan sebagai potongan kecil dari gambaran yang belum utuh. Pagi itu, Lisa sedang menyapu halaman ketika Bu Ratih muncul di pagar, membawa keranjang belanja kecil. Wajah tetangganya itu tampak penuh dengan sesuatu yang ingin segera dikeluarkan. Lisa, panggil Bu Ratih sambil menurunkan suaranya setengah berbisik, meski tidak ada orang lain di sekitar. Aku sebenarnya ragu mau bilang, tapi kok rasanya tidak enak kalau diam saja. Lisa berhenti menyapu. Ia sudah cukup mengenal nada itu. Ada apa, Bu? Bu Ratih mendekat sedikit. Kemarin aku lihat Raka di kafe dekat kantor kecamatan. Sama seorang perempuan. Mereka kelihatan akrab sekali. Lisa merasakan jantungnya berdegup lebih cepat, tetapi wajahnya tetap tenang. Mungkin rekan kerja, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Iya, katanya memang rekan kantor, lanjut Bu Ratih cepat, seolah ingin terlihat objektif. Namanya Dina. Tapi cara bicaranya, bukan seperti orang sekadar kerja bareng. Aku ini orang luar, Lisa, tapi mata ini kan bisa lihat. Nama itu jatuh perlahan di telinga Lisa, lalu menetap di pikirannya. Dina. Bukan tuduhan, bukan kepastian, hanya sebuah nama yang kini memiliki bentuk samar. Lisa mengangguk, berterima kasih singkat, lalu kembali menyapu. Ia tidak ingin memberi Bu Ratih kepuasan berupa reaksi berlebihan. Namun setelah Bu Ratih pergi, Lisa berdiri lama di halaman, sapu tergenggam tanpa digerakkan. Ada rasa goyah yang tidak bisa ia sangkal, bukan karena gosip itu sendiri, melainkan karena gosip itu cocok dengan pola yang sedang ia amati. Pulang larut, ponsel yang dijaga, jarak emosional. Semuanya mulai saling terhubung, meski ia belum berani menyebutnya dengan satu kata yang paling ia hindari. Siang itu, Lisa makan sendirian. Ia mencoba berpikir jernih, menimbang kemungkinan. Ia tahu gosip mudah dibesar-besarkan, apalagi dari lingkungan yang gemar mengamati. Ia menolak membiarkan emosinya mengambil alih sebelum ada dasar. Tetapi menolak bukan berarti kebal. Di balik sikap rasionalnya, ada ketakutan yang mulai mencari bentuk, bukan takut ditinggalkan, melainkan takut dianggap tidak berharga. Sore hari, ketika Bu Mira pulang berkunjung dan mulai lagi dengan sindiran-sindiran kecil tentang istri yang kurang peka, Lisa merasa kepalanya semakin penuh. Ia tidak menanggapi,
memilih masuk ke kamar dengan alasan membereskan sesuatu. Di balik itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa benar-benar sendirian di rumah itu. Tanpa banyak berpikir, Lisa mengambil ponselnya dan membuka daftar kontak lama. Jarinya berhenti pada satu nama yang sudah lama tidak ia hubungi, bukan karena jarak, tetapi karena kesibukan hidup masing-masing, Tari. Panggilan itu terhubung setelah beberapa dering. Lisa? Suara di seberang terdengar terkejut sekaligus hangat. Kamu baik-baik saja? Pertanyaan sederhana itu hampir meruntuhkan pertahanan Lisa. Ia menelan ludah. Aku cuma mau bicara. Mereka tidak langsung membahas apapun yang berat. Tari bercerita sedikit tentang pekerjaannya, tentang hal-hal ringan. Baru setelah hening sejenak, Lisa berkata pelan, "Aku merasa seperti pelan-pelan menghilang di hidupku sendiri." Tidak ada interupsi dari Tari. Hanya keheningan yang memberi ruang. Lisa melanjutkan, kata-katanya mengalir lebih jujur dari yang ia rencanakan. Tentang Raka yang berubah. Tentang Bu Mira yang selalu menyalahkannya. Tentang gosip pagi tadi, ia menyebutnya sebagai gosip, menekankan bahwa ia belum tahu apapun dengan pasti. "Aku tidak takut ditinggalkan," kata Lisa akhirnya, suaranya sedikit bergetar. "Aku takut kalau ternyata selama ini aku memang tidak pernah dianggap penting." Kalimat itu keluar begitu saja, dan setelahnya Lisa terdiam. Ia menyadari itulah inti ketakutannya. Bukan kehilangan suami, tetapi kehilangan harga diri yang selama ini ia jaga dengan cara mengecilkan diri. Tari menarik napas di seberang. "Lis, kamu bukan orang yang mudah digantikan. Tapi aku senang kamu tidak langsung menuduh atau panik. Tetap pakai kepalamu. Jangan biarkan siapapun, termasuk Raka, menentukan nilai kamu." Percakapan itu tidak memberi solusi instan, tetapi memberi Lisa sesuatu yang sudah lama ia butuhkan. Tempat aman untuk mengakui ketakutannya tanpa dihakimi. Setelah menutup telepon, Lisa merasa sedikit lebih tegak, meski beban belum berkurang. Malam itu, Raka pulang dengan wajah lelah. Ia berkata singkat tentang pekerjaan. Seperti biasa. Lisa mendengarkan, menatapnya dengan cara baru. Ia tidak bertanya tentang Dina. Belum. Ia belum siap membuka kartu itu. Namun sebelum tidur, Lisa membuka kembali buku catatan kecilnya. Kali ini, ia menambahkan satu baris baru, nama yang disebut orang lain. Ia tahu langkah ini berbahaya. Jika ia terus maju, ia tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia menutup buku itu perlahan. Di dalam dirinya, ketakutan kehilangan harga diri kini berdiri berdampingan dengan tekad baru. Apapun yang akan ia hadapi, ia tidak mau lagi buta. Nama itu masih terngiang di kepala Lisa ketika pagi datang. Dina. Ia tidak lagi hanya sebuah gosip yang melayang tanpa wajah. Setelah malam sebelumnya menulis satu baris baru di buku catatannya, Lisa bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan panik, tetapi kesiapan yang rapuh. Ia tahu, cepat atau lambat, nama itu akan menemukan jalannya masuk ke dalam hidupnya secara langsung. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Menjelang siang, Raka pulang dengan wajah yang sedikit lebih hidup dari biasanya. Ia menyebutkan sepintas bahwa ada rekan kantor yang perlu mampir untuk membicarakan urusan pekerjaan. Lisa tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk, meski ada ketegangan kecil yang mengendap di perutnya. Tidak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dari jendela, Lisa melihat seorang perempuan turun dengan langkah percaya diri. Pakaiannya rapi, senyumnya lebar, dan caranya menoleh ke sekitar seolah sudah cukup akrab dengan tempat itu. Lisa menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. "Ini Dina," kata Raka ketika mereka bertemu di ruang tamu. "Teman kantor." Dina tersenyum hangat dan langsung meraih tangan Lisa. Jabatannya terlalu akrab untuk pertemuan pertama. Akhirnya ketemu juga. Raka sering cerita soal rumah ini. Kata-kata itu membuat Lisa berhenti sepersekian detik. Sering cerita. Tentang apa, dan sejauh mana? Namun ia membalas senyum itu dengan sopan. "Silakan duduk." Sejak awal, Dina tidak bersikap seperti tamu yang menjaga jarak. Ia duduk dekat dengan Raka, tertawa pada hal-hal kecil yang ia ucapkan, dan beberapa kali menyentuh lengannya secara refleks, gerakan yang mungkin tampak sepele, tetapi terlalu intim untuk dilewatkan.
Lisa memperhatikan semua itu dengan mata tenang, meski dadanya terasa menegang. Belum sempat Lisa memproses sepenuhnya, Bu Mira keluar dari kamar dengan wajah yang langsung berbinar. "Oh, ini pasti Dina," katanya ceria. "Raka sudah sering cerita." Dina berdiri cepat, menyambut dengan sikap hormat yang dibuat-buat. "Iya, Bu. Maaf baru sekarang bisa main ke sini." Bu Mira tertawa kecil, menggenggam tangan Dina dengan kehangatan yang jarang Lisa rasakan. "Tidak apa-apa. Kamu ini kelihatannya sibuk sekali. Ya, perempuan karir." Kalimat itu diucapkan sambil melirik Lisa sekilas, cukup untuk membuat perbandingan yang tidak perlu dijelaskan. Lisa berdiri di dekat pintu dapur, merasa seperti penonton di rumahnya sendiri. Percakapan mengalir tanpa melibatkan Lisa. Tentang pekerjaan Raka, tentang betapa Dina mengerti tekanan kerja, tentang bagaimana ia selalu sigap membantu. Bu Mira menimpali dengan antusias, seolah menemukan sosok yang selama ini ia rindukan. Lisa mendengar namanya disebut hanya sekali, dalam konteks yang mengecilkan. "Lisa ini orangnya pendiam," kata Bu Mira ringan. "Kurang peka kalau soal dunia kerja." Lisa merasakan panas naik ke wajahnya, tetapi ia tetap tersenyum tipis. Di dalam kepalanya, ia mencatat, cara Dina menatap Raka ketika Bu Mira berbicara, cara Raka tidak menarik diri ketika jarak mereka terlalu dekat, dan cara Bu Mira dengan sengaja menempatkannya di luar lingkaran. Ketika Lisa masuk ke dapur untuk menyeduh minuman, Dina mengikutinya tanpa diminta. "Rumahnya enak sekali," katanya sambil melihat sekeliling. "Pantas Raka betah." Lisa berhenti menuang air. Betah di rumah atau betah di luar? Pertanyaan itu nyaris lolos, tetapi ia menahannya. Ia tidak ingin Dina membaca emosinya. "Silakan duduk saja," katanya akhirnya. Dina tersenyum, seolah menangkap sesuatu yang tak diucapkan. "Aku cuma berharap tidak merepotkan. Raka bilang kamu pengertian." Kata pengertian itu terasa seperti ujian. Lisa menyadari, di mata Dina, ia bukan lawan terbuka, melainkan latar belakang yang sudah diasumsikan jinak. Sore itu berakhir dengan tawa yang terasa asing bagi Lisa. Ketika Dina akhirnya pamit, Bu Mira mengantarnya sampai depan pintu, memintanya datang lagi kapan-kapan. Raka terlihat lebih ringan dari biasanya. Setelah pintu tertutup, Lisa membereskan cangkir-cangkir tanpa suara. Ia tidak menuduh, tidak bertanya. Namun di dalam dirinya, ada pergeseran penting. Gosip kini memiliki wajah, suara, dan sikap yang terlalu jelas untuk diabaikan. Malam itu, Lisa kembali ke kamar lebih dulu. Ia membuka buku catatannya dan menulis lebih panjang dari sebelumnya, tentang keakraban yang disengaja, tentang sambutan yang tidak pernah ia terima, tentang rasa terpinggirkan yang kini berdiri nyata di ruang tamunya sendiri. Ia menutup buku itu dengan tangan sedikit gemetar. Diamnya kali ini bukan sekadar pengamatan. Ia tahu, membiarkan Dina masuk tanpa batas akan berarti menyerahkan lebih dari sekadar kenyamanan. Tekanan batin baru itu memaksanya pada satu keputusan kecil namun berisiko. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanya kebetulan. Keputusan kecil yang lahir malam itu, bahwa ia tak bisa lagi berpura-pura, membuat Lisa menjalani pagi dengan perasaan asing. Ia tidak gelisah, tetapi ada ketegangan yang menetap di bahunya, seolah tubuhnya sedang bersiap menghadapi sesuatu yang belum berbentuk. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, mendengar suara Raka dan Bu Mira berbicara di ruang makan dengan nada rendah. Percakapan itu terputus saat ia masuk. Mereka menoleh sebentar, lalu kembali diam. Sunyi itu sendiri terasa seperti kalimat yang belum selesai. Siang hari, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Raka belum berangkat kerja, Bu Mira masih di rumah, sesuatu yang jarang terjadi. Lisa berada di kamar belakang, merapikan lemari, ketika suara mereka terdengar lagi dari ruang keluarga. Kali ini, lebih jelas. Lisa tidak berniat menguping, tetapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar namanya disebut. "Raka, ibu cuma mau kamu hidup pantas." Suara Bu Mira terdengar mantap, seperti seseorang yang yakin sepenuhnya pada kebenaran ucapannya. "Kamu ini sudah terlalu jauh untuk terus menahan diri." Lisa berdiri mematung di balik dinding, jantungnya berdebar. Ia tidak mendekat, tetapi kata-kata itu cukup keras untuk menjangkau. "Pantas bagaimana, Bu?" Suara Raka lebih rendah, ragu,
tetapi tidak menolak. Ya pantas sesuai kemampuanmu, jawab Bu Mira cepat. Kamu kerja keras, relasimu luas. Masa hidupmu stagnan begitu-begitu saja? Istri harusnya mendukung, bukan bikin kamu kelihatan kecil. Kata kecil itu menghantam Lisa seperti tamparan. Ia menahan napas. Ada bagian dari dirinya yang ingin keluar dan menuntut penjelasan, tetapi kakinya terasa berat. Ia memilih tetap diam, mendengar dengan kesadaran yang menyakitkan. Lisa itu baik, kata Raka akhirnya. Kalimat yang terdengar lebih seperti pembelaan setengah hati. Baik saja tidak cukup, potong Bu Mira. Pernikahan itu bukan soal bertahan. Kalau sudah tidak sejalan, ya dilepas. Perceraian itu bukan aib kalau tujuannya memperbaiki hidup. Lisa merasakan tenggorokannya mengering. Kata perceraian melayang di udara, diucapkan tanpa getar, tanpa rasa bersalah. Seolah itu pilihan praktis, bukan akhir dari janji yang pernah mereka ucapkan. Ia tidak mendengar jawaban Raka setelah itu. Entah karena percakapan berlanjut lebih pelan, atau karena pikirannya mulai bising. Ia kembali ke kamar dengan langkah perlahan. Tangannya gemetar saat menutup pintu. Di balik pintu itu, Lisa duduk di tepi ranjang, mencoba menata napas. Yang paling menyakitkan bukanlah ide perceraian itu sendiri, melainkan cara ide itu disampaikan, tanpa mempertimbangkan keberadaannya sebagai manusia, sebagai istri. Ia mengingat kembali awal pernikahan mereka. Janji-janji sederhana, keputusan-keputusan yang diambil bersama. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan fondasi itu bergeser? Atau jangan-jangan, fondasi itu tak pernah benar-benar ia pijak. Ia hanya berdiri di pinggir, percaya bahwa kesabaran akan cukup. Sore hari, Lisa keluar kamar dengan wajah tenang. Ia tidak menyinggung apa yang ia dengar. Bu Mira menyapanya seperti biasa, seolah percakapan barusan tidak pernah terjadi. Raka juga bersikap normal, bahkan sedikit lebih ramah dari biasanya. Sikap itu justru membuat Lisa merasa terasing. Normalitas yang dipaksakan terasa seperti kebohongan bersama. Di dapur, Bu Mira kembali memberi nasihat dengan nada lembut yang berbahaya. Kamu harus lebih peka, Lisa. Rumah tangga itu butuh pengorbanan. Jangan egois. Lisa mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, kata egois tidak membuatnya ingin membela diri. Ia justru bertanya dalam hati, egois menurut siapa? Menurut Bu Mira? Atau menurut standar yang tak pernah ia sepakati? Malam menjelang. Raka bersiap pergi dengan alasan ada urusan kerja. Lisa memperhatikannya mengenakan jaket, cara ia menghindari tatapannya. Ia ingin bertanya tentang percakapan siang tadi, ingin memastikan apakah kata perceraian itu hanya angin lalu atau sudah menjadi benih keputusan. Namun kata-kata itu tertahan di ujung lidah. Ia belum siap mendengar jawabannya. Setelah Raka pergi, Lisa duduk sendirian di ruang tamu. Rumah itu terasa besar dan kosong. Ia membuka buku catatannya, menatap halaman yang mulai penuh dengan observasi, bukan emosi. Malam ini, ia menulis kalimat yang berbeda. Jika fondasi ini goyah, aku harus tahu sejak kapan dan oleh siapa. Menulis kalimat itu membuat dadanya sesak sekaligus terang. Ia menyadari, mempertanyakan fondasi pernikahan berarti siap menerima kemungkinan terburuk. Itu keputusan kecil, tetapi berisiko, karena setelah pertanyaan diajukan, tidak ada jalan kembali ke ketidaktahuan yang nyaman. Lisa menutup buku itu perlahan. Di luar, malam semakin pekat. Di dalam dirinya, sebuah pintu telah terbuka, dan apapun yang ada di baliknya, ia tahu ia tidak bisa lagi menutup mata. Pertanyaan tentang fondasi pernikahan itu masih menggantung di benak Lisa ketika pagi datang. Ia tidak lagi berharap menemukan jawabannya dari sikap Raka, tetapi dari ketenangan dirinya sendiri. Namun ketenangan itu rapuh. Setiap bunyi pintu, setiap langkah kaki di rumah, terasa seperti isyarat bahwa sesuatu sedang menuju titik yang tidak bisa dihindari. Raka pulang lebih awal sore itu. Tidak ada senyum lelah seperti biasanya. Tidak ada basa-basi. Ia meletakkan tas kerjanya agak keras di sofa, lalu duduk dengan bahu tegang. Lisa yang sedang menyiapkan minuman berhenti sejenak, merasakan udara di ruangan berubah. Ini bukan sekadar suasana hati buruk. Ada sesuatu yang sudah lama mengendap dan siap dilontarkan. Kita perlu bicara, kata Raka akhirnya.
Lisa membawa 2 gelas ke meja dan duduk berhadapan dengannya. Ia tidak menjawab, hanya menunggu. Pengalaman mengajarkannya bahwa lalu menatap Lisa dengan sorot yang asing. Bukan marah, bukan sedih, melainkan evaluatif. Seolah ia sedang menilai sesuatu yang sudah lama ia putuskan nilainya. Aku capek, katanya. Aku kerja keras, tapi rasanya aku sendirian menanggung semuanya. Lisa mengernyit pelan. Maksud kamu? Raka bersandar, tangannya bersedekap. Selama ini, apa sih kontribusi kamu? Selain ada di rumah. Kalimat itu jatuh tanpa nada tinggi, tanpa emosi berlebihan. Justru itu yang membuatnya terasa lebih kejam. Lisa merasakan dadanya mengeras. Ia tidak langsung tersinggung. Yang pertama muncul justru kebingungan. Kontribusi menurut siapa? Menurut standar apa? Aku mengurus rumah, jawab Lisa pelan. Aku mendukung kamu. Itu bukan kontribusi, potong Raka cepat. Itu kewajiban dasar. Aku butuh pasangan yang benar-benar menambah nilai hidupku, bukan sekadar ada. Lisa terdiam. Kata-kata itu menggeser sesuatu di dalam dirinya. Bukan karena ia merasa tidak berguna, melainkan karena ia sadar Raka sedang berbicara dari asumsi, bukan dari pengetahuan. Selama ini, Raka tidak pernah bertanya bagaimana Lisa mengatur keuangan rumah, bagaimana ia menjaga stabilitas yang membuat Raka bebas bergerak. Ia tidak pernah ingin tahu. Bu Mira muncul dari arah kamar, seolah percakapan itu adalah undangan. Ibu dengar sedikit, katanya sambil duduk. Dan ibu setuju. Raka itu berkembang. Lisa, kamu harus jujur sama diri sendiri. Apa kamu sejalan? Lisa menoleh ke arah Bu Mira, lalu kembali ke Raka. Ia tidak membela diri. Ia justru bertanya dengan nada tenang yang mengejutkan dirinya sendiri. Sejak kapan kamu merasa aku tidak berkontribusi? Raka terdiam sesaat. Waktu itu cukup untuk menjadi jawaban. Ia tidak punya momen spesifik, tidak punya contoh nyata. Hanya perasaan yang sudah lama dibentuk, diperkuat, dan kini dilepaskan sebagai kebenaran. Pokoknya aku merasa begitu, katanya akhirnya. Dan perasaan itu valid. Lisa mengangguk pelan. Disitulah luka itu benar-benar terasa. Bukan karena tuduhan itu benar, tetapi karena Raka memilih mempercayai perasaannya sendiri tanpa pernah memeriksa fakta. Ia memilih narasi yang paling mudah baginya, narasi di mana Lisa menjadi penyebab stagnasi. Percakapan itu tidak berakhir dengan teriakan. Tidak ada pintu dibanting. Justru kesunyiannya yang membuat Lisa merasa terhuyung. Bu Mira meninggalkan ruangan dengan wajah puas, seolah sebuah benih berhasil ditanam dengan rapi. Raka berdiri, mengambil tasnya lagi. Aku mau keluar, katanya singkat. Aku butuh ruang. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Lisa duduk sendirian di ruang tamu, menatap gelas minuman yang belum disentuh. Ia menunggu perasaan runtuh datang, tetapi yang muncul justru kejernihan yang menyakitkan. Ia menyadari sesuatu yang selama ini samar. Raka tidak hanya meragukannya, ia tidak pernah benar-benar ingin mengenalnya sebagai individu yang setara. Malam itu, Lisa masuk ke kamar dan membuka lemari kecil di sudut ruangan. Ia mengambil map berisi dokumen-dokumen lama, bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, melainkan untuk mengingatkan dirinya sendiri. Tentang keputusan-keputusan yang pernah ia ambil, tentang hal-hal yang sengaja ia simpan di balik layar demi menjaga keseimbangan rumah tangga. Ia menutup map itu kembali. Belum waktunya. Tetapi kesadaran itu mengubah sesuatu dalam dirinya. Tuduhan Raka tidak membuatnya ingin menjelaskan. Ia justru merasa dorongan baru untuk berhenti membuktikan diri pada orang yang tidak ingin tahu. Larut malam, Raka belum pulang. Lisa duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke depan. Di kepalanya, satu kalimat berulang dengan nada berbeda dari sebelumnya. Jika dia tidak pernah ingin tahu kebenaran, maka aku tidak berutang penjelasan. Pikiran itu menakutkan sekaligus membebaskan. Lisa tahu, membiarkan jarak ini tumbuh tanpa mengejar akan mengubah arah segalanya. Itu keputusan kecil, tidak mengejar, tidak membela, tidak meredam, tetapi risikonya besar. Karena mulai malam itu, Lisa berhenti menunggu pengakuan dari Raka, dan langkah itu bisa membawanya ke titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keputusan kecil yang diambil Lisa malam sebelumnya,
untuk tidak lagi mengejar atau membela, membuat pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Raka belum pulang hingga subuh. Ketika ia akhirnya masuk rumah dengan wajah letih, Lisa tidak bertanya apapun. Diamnya bukan bentuk kepasrahan, melainkan jarak yang sengaja ia biarkan terbentang. Ia ingin melihat sejauh apa Raka akan melangkah ketika tidak lagi dikejar oleh penjelasan. Siang hari, Raka bersiap pergi lagi. Kali ini dengan alasan rapat luar kantor. Lisa memperhatikannya dari ambang pintu kamar, mencatat perubahan nada dan bahasa tubuh yang semakin lepas dari rumah itu. Tidak ada pamit yang hangat, tidak ada tatapan balik. Rumah ini perlahan kehilangan fungsinya sebagai tempat pulang bagi Raka, dan Lisa merasakannya sebagai fakta, bukan dugaan. Sore itu, Dina kembali muncul. Tidak dengan alasan pekerjaan resmi, melainkan mengantar dokumen yang, menurutnya, lebih aman dibicarakan langsung. Ia datang dengan senyum percaya diri, tanpa ragu melangkah masuk seperti orang yang sudah punya tempat. Bu Mira menyambutnya lebih dulu, bahkan sebelum Lisa sempat keluar dari dapur. "Masuk, Dina. Kamu tidak usah sungkan," kata Bu Mira dengan nada hangat. "Anggap saja rumah sendiri." Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada sindiran-sindiran sebelumnya. Lisa berdiri di pintu dapur, menyaksikan bagaimana posisi itu secara simbolis berpindah, tanpa pernyataan, tanpa keputusan resmi. Dina duduk dekat Raka, membicarakan pekerjaan dengan bahasa yang penuh pemahaman. "Kamu itu sebenarnya butuh partner yang bisa benar-benar menopang," katanya sambil menatap Raka, seolah Lisa tidak ada. "Aku tahu tekanan kamu. Aku lihat sendiri tiap hari." Lisa memperhatikan caranya berbicara, tidak frontal, tidak menyerang, tetapi jelas mengarah. Setiap kalimat Dina membangun narasi tentang dirinya sebagai solusi. Tentang perempuan yang hadir bukan hanya di rumah, tetapi juga di dunia Raka. Dan yang paling menyakitkan, Raka tidak menepisnya. "Aku cuma ingin kamu punya hidup yang seimbang," lanjut Dina ringan. "Didukung, dimengerti." Kata-kata itu bergema di kepala Lisa. Didukung, dimengerti. Ia menyadari, Dina tidak sedang merebut secara kasar. Ia sedang menawarkan diri sebagai versi yang lebih layak, menurut standar yang telah lama dibentuk oleh Bu Mira dan kini diterima Raka tanpa banyak pertanyaan. Setelah Dina pamit, suasana rumah menjadi canggung. Bu Mira tampak puas. Raka terlihat gelisah, tetapi bukan karena bersalah. Ia seperti seseorang yang baru saja diperlihatkan jalan alternatif dan mulai mempertimbangkannya. Malam itu, Lisa tidak langsung tidur. Ia duduk di meja kecil dekat jendela, membuka kembali buku catatan yang kini hampir penuh. Kali ini, ia tidak menulis emosi. Ia menulis rencana. Kesadaran bahwa dirinya sedang disingkirkan secara sistematis membuatnya berhenti berharap pada perubahan sikap Raka. Dengan tangan mantap, Lisa membuka ponsel dan mencari satu nama yang selama ini sengaja ia simpan jauh di belakang ingatan, Pak Hendra. Ia ragu sejenak. Menghubunginya berarti mengakui bahwa pernikahan ini mungkin tidak bisa diselamatkan dengan cara lama. Panggilan itu diangkat setelah beberapa dering. "Lisa?" Suara di seberang terdengar tenang dan profesional. "Ada yang bisa saya bantu?" Lisa menutup mata sejenak sebelum menjawab. "Pak, saya ingin memastikan beberapa hal. Soal aset dan dokumen lama. Saya butuh waktu untuk bertemu. Tapi, tolong ini antara kita dulu." Tidak ada pertanyaan berlebihan dari Pak Hendra. "Baik, kita bisa atur waktu. Saya mengerti." Percakapan itu singkat, tetapi dampaknya besar. Setelah menutup telepon, Lisa merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lega, tetapi kendali. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini menguat, ia tidak bereaksi terhadap tekanan. Ia mengambil langkah. Di kamar, Raka terlihat sibuk dengan ponselnya. Lisa tidak bertanya siapa yang ia kirimi pesan. Ia tidak lagi merasa perlu tahu sekarang. Ia sudah tahu cukup untuk berhenti berharap. Sebelum tidur, Lisa berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak tenang, meski matanya menyimpan kewaspadaan baru. Dina boleh menawarkan kehidupan yang lebih mendukung. Bu Mira boleh membujuk dengan standar pantas versi mereka. Tetapi Lisa mulai menyadari, bertahan tanpa persiapan adalah bentuk kehilangan yang paling berbahaya. Ia mematikan lampu dengan satu keputusan kecil yang berisiko,
apapun yang akan terjadi, ia tidak akan masuk ke pertarungan ini tanpa pegangan. Dan langkah diam-diamnya baru saja dimulai. Langkah diam-diam yang telah Lisa ambil tidak langsung memberinya rasa aman. Justru sebaliknya, pagi itu ia bangun dengan perasaan seolah sedang berdiri di atas tanah yang retak. Ia tahu, ketika seseorang mulai menarik kendali, tekanan dari luar akan meningkat. Dan Bu Mira tidak pernah membiarkan celah kecil apapun tanpa diisi. Setelah Raka berangkat kerja, Bu Mira memanggil Lisa ke ruang tamu. Tidak ada nada tinggi, tidak ada amarah terbuka. Justru ketenangan itulah yang membuat Lisa waspada. Ia duduk berhadapan dengan ibu mertuanya, tangan terlipat di pangkuan, menunggu. Kita bicara sebagai perempuan ke perempuan, kata Bu Mira akhirnya. Ibu tidak mau berputar-putar. Lisa mengangguk pelan. Kamu harus sadar diri, Lisa, lanjut Bu Mira, suaranya datar tapi tajam. Raka punya masa depan. Relasinya luas, potensinya besar. Jangan karena perasaanmu sendiri, kamu menghalangi jalan hidupnya. Kata sadar diri itu menekan tepat di titik yang paling rapuh. Lisa merasakan dadanya mengempis. Ia ingin bertanya, sejak kapan mempertahankan pernikahan dianggap menghalangi? Tetapi ia tahu, pertanyaan itu tidak akan dijawab dengan adil. Kalau kamu memang sayang sama Raka, lanjut Bu Mira, kamu harus tahu kapan harus mundur. Tidak semua orang cocok berjalan sejauh itu. Lisa menunduk. Kalimat-kalimat itu disusun rapi, bukan sebagai paksaan, melainkan sebagai pembenaran moral. Bu Mira tidak sedang mengusir. Ia sedang membujuk agar Lisa keluar dengan sukarela, sambil memikul rasa bersalah. Ada perempuan yang bisa mendukung Raka lebih baik, tambah Bu Mira tanpa menyebut nama. Kamu juga melihat sendiri. Lisa mengangguk lagi, lebih karena tubuhnya kehabisan tenaga untuk menolak. Setelah percakapan itu berakhir, ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Di balik pintu tertutup, pertahanan yang selama ini ia jaga mulai retak. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil. Ia duduk di lantai, bersandar pada ranjang. Air mata turun tanpa suara. Bukan karena hinaan, melainkan karena kelelahan. Kelelahan harus terus membuktikan bahwa ia layak berada di hidup seseorang yang tidak lagi ingin melihatnya. Dalam keadaan hampir runtuh itu, Lisa meraih ponselnya. Tangannya gemetar ketika menekan nama Tari. Panggilan itu terhubung cepat, seolah Tari memang sedang menunggu. Lis, suara sahabatnya terdengar khawatir. Kamu kenapa? Lisa tidak langsung menjawab. Ia menarik napas beberapa kali sebelum berkata, aku capek. Aku mulai berpikir mungkin, memang aku yang menghalangi. Di seberang, Tari terdiam sejenak. Kamu ingat kenapa dulu kamu setuju menikah dengan Raka? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat Lisa tertegun. Ingatan yang sudah lama ia kubur mulai bergerak ke permukaan. Tentang dirinya sebelum menikah, perempuan yang mandiri, yang membuat keputusan besar tanpa bergantung pada siapapun. Tentang bagaimana ia memilih mengalah bukan karena tidak mampu, tetapi karena percaya pada konsep kebersamaan. Aku mengalah karena aku mau, kata Lisa lirih, seolah baru menyadarinya. Bukan karena aku tidak punya pilihan. Dan kamu tetap orang yang sama, jawab Tari tegas. Mereka mungkin lupa, tapi kamu tidak boleh. Kata-kata itu tidak menghapus rasa sakit, tetapi menggeser sudut pandang Lisa. Ia menyadari, masa lalu yang sengaja ia kubur bukan kegagalan, melainkan kekuatan yang ia simpan demi pernikahan. Dan kini, kekuatan itu sedang dibutuhkan kembali. Setelah panggilan berakhir, Lisa berdiri di depan cermin. Wajahnya masih pucat, matanya merah, tetapi ada sesuatu yang kembali menyala. Kesadaran bahwa ia bukan penghalang, melainkan seseorang yang sedang dipinggirkan. Malam itu, Raka pulang terlambat. Ia berbicara singkat, lalu masuk kamar tanpa banyak interaksi. Lisa memperhatikannya dengan perasaan yang berbeda. Tidak lagi berharap dipahami, tetapi bersiap menghadapi kenyataan. Sebelum tidur, Lisa membuka kembali buku catatannya. Kali ini, ia tidak menulis tentang Raka atau Bu Mira. Ia menulis tentang dirinya sendiri, tentang pilihan-pilihan yang pernah ia ambil dengan sadar. Di bagian bawah halaman, ia menambahkan satu kalimat sederhana. Aku tidak boleh lupa siapa diriku sebelum mereka menentukannya untukku. Menutup buku itu,
Lisa tahu tekanan belum berakhir. Bahkan mungkin akan semakin berat. Tetapi ia juga tahu, hampir runtuh hari ini justru mengingatkannya pada sesuatu yang jauh lebih penting. Ia masih punya pijakan dari sekadar diam. Kalimat terakhir yang Lisa tulis semalam masih terngiang di kepalanya ketika pagi berubah siang. Aku tidak boleh lupa siapa diriku sebelum mereka menentukannya untukku. Ia mengulanginya seperti doa yang tidak meminta keajaiban, hanya keteguhan. Raka pulang lebih awal hari itu. Tidak ada jaket kerja yang biasa ia gantung sembarangan. Tidak ada ponsel yang langsung ia letakkan di meja. Ia duduk di kursi makan dengan punggung tegak, kedua tangan saling bertaut, seolah sedang bersiap mempresentasikan rencana besar. Lisa melihat semua itu dari dapur. Dari jarak yang terasa jauh meski hanya beberapa langkah. "Lisa, kita perlu bicara," kata Raka. Suaranya tenang, nyaris formal. Lisa mengangguk dan duduk di seberangnya. Ia tidak bertanya apapun. Dalam diam itu, ia memberi ruang bagi Raka untuk merasa memegang kendali. Raka menarik napas. "Aku sudah memikirkan ini matang-matang," katanya. "Bukan karena emosi. Justru karena aku ingin kita berdua tidak terus hidup dalam situasi yang tidak produktif." Kata produktif membuat alis Lisa hampir bergerak, tapi ia menahannya. Ia memilih menatap wajah suaminya, memperhatikan cara Raka menghindari tatapannya sendiri. "Aku rasa perceraian adalah pilihan paling rasional," lanjut Raka. "Kita sudah mencoba. Tapi faktanya, kita tidak tumbuh bersama." Lisa mendengarkan. Ia tidak merasa dunia runtuh. Yang ada justru kesunyian aneh, seperti seseorang yang akhirnya mendengar vonis yang telah lama diprediksi. Ia menunggu dadanya sesak, menunggu air mata memaksa keluar, tetapi tidak ada. "Aku ingin prosesnya baik-baik," kata Raka lagi, kini lebih percaya diri. Tanpa drama. Tanpa saling menyalahkan. Lisa mengangguk pelan. "Kamu sudah yakin?" tanyanya singkat. Pertanyaan itu membuat Raka sedikit terkejut. Ia seperti mengira akan mendapat tangisan, bantahan, atau setidaknya pertanyaan panjang. "Ya," jawabnya cepat. "Ini yang terbaik." Lisa menarik napas dalam-dalam. Di dalam dirinya, ada bagian yang ingin bertanya, terbaik untuk siapa? Untuk Raka? Untuk Bu Mira? Atau untuk Dina yang namanya tak perlu disebut? Namun ia memilih diam. Diam yang kini berbeda, bukan karena takut, tetapi karena sadar. "Kalau begitu," kata Lisa pelan, "aku dengar." Raka menatapnya lebih lama. Ketegaran Lisa justru memberinya rasa lega yang aneh. Ia merasa keputusannya tepat. Bahkan Lisa sendiri tampak menerimanya dengan dewasa. Dalam benaknya, ketenangan itu adalah tanda bahwa ia tidak sedang berbuat kejam. "Terima kasih sudah mengerti," kata Raka, suaranya melunak. "Aku tahu ini tidak mudah, tapi sikapmu membuat semuanya lebih ringan." Lisa menunduk sebentar, bukan untuk menyembunyikan air mata, melainkan untuk menahan senyum pahit yang hampir muncul. "Ringan untukmu," pikirnya. Tetapi ia tidak mengatakannya. Percakapan itu berakhir tanpa pelukan, tanpa teriakan. Raka berdiri lebih dulu, seolah sebuah tugas telah selesai. Ia masuk ke kamar, meninggalkan Lisa sendirian di meja makan yang kini terasa terlalu besar. Sendirian, Lisa baru merasakan getar halus di tangannya. Bukan sedih yang meledak, melainkan tekanan yang menumpuk, mencari jalan keluar. Ia berdiri, berjalan ke jendela, memandang halaman rumah yang selama ini ia rawat dengan teliti. Semua yang ia bangun di tempat itu kini terasa sementara. Sore menjelang ketika Bu Mira pulang. Ia menatap Lisa dengan sorot mata yang segera mencari jawaban. "Raka sudah bicara?" tanyanya tanpa basa-basi. Lisa mengangguk. "Sudah." Bu Mira menghela napas lega, tidak berusaha menyembunyikannya. "Ibu harap kamu bisa bersikap dewasa seperti ini. Tidak semua orang sanggup." Lisa tersenyum tipis. "Saya sedang belajar," jawabnya. Ia tidak menunduk kali ini. Malamnya, Lisa kembali ke kamar. Ia membuka buku catatan, tetapi ragu menulis. Ponselnya bergetar. Pesan dari Tari. "Gimana?" Lisa mengetik singkat. Dia bilang mau cerai. Balasan datang cepat. "Kamu kuat?" Lisa menatap layar lama sebelum menjawab. "Aku tenang." Itu yang menakutkan.
Ia meletakkan ponsel, lalu membuka folder dokumen yang selama ini jarang ia sentuh. Di sana tersimpan salinan berkas-berkas lama. Hal-hal yang dulu ia pikir tidak perlu ia pegang sendiri. Ia ragu sejenak, lalu mengambil foto beberapa dokumen penting dan mengirimkannya ke alamat surel Pak Hendra. Kontak yang beberapa hari terakhir semakin sering ia pikirkan. Setelah menekan tombol kirim, jantungnya berdegup lebih kencang. Itu bukan langkah besar, hanya keputusan kecil, tetapi berisiko. Lisa menutup laptopnya, menyadari bahwa ketenangannya hari ini mungkin akan dibaca orang lain sebagai kepasrahan. Padahal, di balik wajah tanpa air mata itu, Lisa sedang bersiap. Ketenangan yang dipaksakan Lisa sejak pembicaraan perceraian itu mulai terasa rapuh ketika pagi datang. Rumah masih sama, meja makan, sofa, jendela yang menghadap halaman. Tetapi semuanya kini seperti menunggu keputusan yang belum diucapkan. Raka sudah berangkat lebih awal tanpa menoleh, meninggalkan kesan bahwa hidupnya sedang bergerak maju, sementara Lisa masih berdiri di tempat yang sama. Ia duduk di ruang kerja kecil di sudut rumah, membuka laptop yang semalam ia tutup dengan tergesa. Pesan dari Pak Hendra belum dibalas. Lisa menatap alamat surel itu lama, lalu menghela napas dan menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar singkat sebelum suara pria parubaya itu menjawab dengan tenang. Bu Lisa, sapa Pak Hendra. Saya sudah menerima dokumen yang Ibu kirim. Pak Hendra bukan orang asing. Ia adalah rekan lama ayah Lisa, seseorang yang dulu membantu mengurus berbagai administrasi ketika Lisa baru belajar berdiri sendiri secara finansial. Suaranya selalu datar, profesional, tanpa basa-basi yang menenangkan. Justru itu yang membuat Lisa percaya. Kita bisa bertemu hari ini? Tanya Lisa. Ia tidak ingin menunda lebih lama. Ada kegelisahan yang hanya bisa reda dengan kepastian. Siang itu, Lisa duduk di sebuah ruang kantor yang rapi dan dingin. Map-map coklat tersusun di atas meja Pak Hendra. Masing-masing diberi label yang dikenali Lisa, alamat rumah, nomor kendaraan, nama usaha yang selama ini ia kira dikelola bersama. Pak Hendra membuka map pertama. Saya ingin memastikan Ibu mendengar ini langsung dari saya, katanya. Berdasarkan sertifikat dan akta yang ada, rumah yang Ibu tempati terdaftar atas nama Ibu sepenuhnya. Lisa menahan napas. Ia tahu, tetapi mendengarnya diucapkan membuat dadanya bergetar. Mobil yang digunakan suami Ibu, lanjut Pak Hendra, membuka map lain, juga atas nama Ibu. Begitu pula fasilitas bisnis, izin usaha, rekening operasional, semuanya tercatat di bawah kepemilikan Ibu. Lisa memejamkan mata sejenak. Bukan karena terkejut, melainkan karena kesadaran itu datang dengan rasa pahit. Selama ini ia membiarkan Raka dan Bu Mira berbicara seolah semua itu hasil kerja keras Raka. Ia diam, mengira keheningan adalah bentuk kedewasaan. Tidak ada satupun aset utama yang secara hukum menjadi milik Pak Raka, kata Pak Hendra. Suaranya tetap tenang. Jika terjadi perceraian, posisi Ibu sangat kuat. Lisa membuka mata. Selama ini mereka mengira saya bergantung, ucapnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Pak Hendra menatapnya tajam, bukan menghakimi. Seringkali, Bu, orang salah menafsirkan diam. Terutama jika diam itu tidak pernah disertai penegasan. Perkataan itu menancap. Lisa teringat setiap kali Bu Mira menyindirnya, setiap kali Raka menyebut kontribusi dengan nada merendahkan. Ia mengingat betapa mudahnya mereka percaya bahwa ia tidak membawa apa-apa selain status sebagai istri. Dalam perjalanan pulang, Lisa tidak langsung masuk ke rumah. Ia duduk di mobil beberapa menit, membiarkan informasi itu mengendap. Ada dorongan untuk tertawa, ada juga keinginan untuk marah. Tetapi yang paling kuat adalah rasa menyesal. Bukan pada Raka, melainkan pada dirinya sendiri karena membiarkan kesalahpahaman itu tumbuh subur. Malamnya, Bu Mira sengaja makan bersama mereka. Ia berbicara panjang tentang rencana hidup Raka ke depan, tentang betapa ringannya beban setelah semua disederhanakan. Lisa mendengarkan sambil mengaduk nasi di piringnya. Pikirannya melayang ke map-map coklat di kantor Pak Hendra. Lisa, kata Bu Mira tiba-tiba, kamu kan orangnya tidak suka ribet. Pasti kamu paham kalau semua ini demi kebaikan bersama. Lisa menatap mertuanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas keyakinan Bu Mira berdiri di atas asumsi yang keliru.
Diamnya Lisa selama ini telah diterjemahkan sebagai ketergantungan, bahkan kelemahan. Aku paham, jawab Lisa pelan. Kata-kata itu terdengar aman, tetapi di dalamnya ada jarak yang baru. Raka tidak menanggapi. Ia sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum kecil. Lisa tidak perlu menebak pada siapa senyum itu ditujukan. Yang mengejutkannya adalah betapa sedikit rasa sakit yang muncul. Digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin. Kewaspadaan. Malam semakin larut ketika Lisa kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka laci, mengambil map tipis berisi salinan dokumen yang sudah lama ia simpan tanpa tujuan jelas. Kini, semuanya terasa memiliki arti. Ia mengetik pesan singkat kepada Pak Hendra. Pak, tolong siapkan langkah pengamanan aset. Untuk sementara, tanpa sepengetahuan pihak lain. Setelah mengirimnya, Lisa bersandar di kursi. Keputusan itu kecil, tetapi berisiko. Ia tahu, begitu ia mulai melindungi apa yang menjadi miliknya, permainan akan berubah. Dan ia belum tahu seberapa jauh Raka dan Bu Mira akan melangkah ketika mereka menyadarinya. Lisa menutup mata, membiarkan ketegangan itu hadir. Diamnya selama ini telah disalahartikan. Mulai sekarang, ia harus memilih. Tetap diam dengan cara yang berbeda, atau mulai bicara pada saat yang paling menyakitkan bagi mereka. Keputusan kecil itu terasa jauh lebih berat dari yang Lisa bayangkan. Setelah mengirim pesan terakhir kepada Pak Hendra malam sebelumnya, ia hampir tidak tidur. Bukan karena takut ketahuan, melainkan karena untuk pertama kalinya ia bertindak tanpa meminta persetujuan siapapun. Pagi datang dengan sunyi yang tegang, seolah rumah itu menyimpan rahasia yang hanya ia ketahui. Lisa duduk di meja makan sambil membuka ponselnya. Dengan jari yang sedikit bergetar, ia mengikuti instruksi Pak Hendra satu persatu, membatasi akses rekening operasional tertentu, menonaktifkan kartu tambahan yang selama ini dipakai Raka untuk kebutuhan kantor, dan menunda pencairan dana rutin yang biasa keluar otomatis setiap awal bulan. Tidak ada pesan, tidak ada penjelasan. Hanya perubahan sistem yang senyap. Saat semuanya selesai, Lisa meletakkan ponselnya. Dadanya terasa sesak, bukan karena bersalah, tetapi karena ia sadar langkah ini akan memicu sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Tidak butuh waktu lama. Menjelang siang, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tegang, langkahnya cepat, seolah rumah itu bukan tempat istirahat melainkan ruang interogasi. Ia langsung menghampiri Lisa yang sedang menyiram tanaman di teras. Kartu aku ditolak, kata Raka tanpa basa-basi. Akses rekening kantor juga tidak bisa. Lisa menegakkan punggungnya perlahan. Oh, katanya singkat, seolah itu bukan hal besar. Apa maksudmu? Oh, suara Raka meninggi. Kepanikan tipis mulai terdengar. Ini urusan kerja, Lisa. Kamu tahu itu. Lisa menatapnya. Ia ingin mengatakan bahwa justru karena urusan kerja itulah ia bertindak. Namun ia memilih diam. Diam yang kini bukan pasrah, melainkan menahan. Kamu yang melakukan ini, kan? Raka mendekat, nadanya berubah menuduh. Kenapa tidak bilang apa-apa? Lisa menyeka tangannya dengan kain lap. Aku tidak merasa perlu menjelaskan semua hal seperti dulu, jawabnya pelan. Kalimat itu membuat Raka terdiam sejenak. Ia seperti baru menyadari bahwa ada sesuatu yang bergeser. Kepanikan di wajahnya semakin jelas, bukan karena kehilangan uang semata, tetapi karena kehilangan kendali. Bu Mira muncul dari dalam rumah, tertarik oleh suara mereka. Ada apa ini? Tanyanya, sorot matanya langsung mengarah pada Lisa. Raka buru-buru menjelaskan, kata-katanya tumpang tindih. Bu Mira mendengarkan sambil mengernyit, lalu menghela napas panjang. Ya ampun, Lisa, katanya akhirnya. Kamu ini kenapa sih? Jangan bikin drama di saat seperti ini. Kata drama itu menghantam lebih keras dari teriakan. Lisa menatap mertuanya, mencoba menemukan sedikit saja keraguan di wajah perempuan itu. Tidak ada. Yang ada hanya keyakinan bahwa Lisa sedang bertindak berlebihan, emosional, dan tidak rasional. Aku tidak sedang drama, jawab Lisa. Suaranya tetap rendah. Kalau bukan drama, lalu apa? Bu Mira menyilangkan tangan. Raka sedang banyak pikiran. Kamu malah bikin masalah baru. Sejak kapan kamu ikut campur urusan keuangan yang penting?
Lisa hampir tertawa. Sejak kapan? Memangnya? Sejak awal. Hanya saja ia tidak pernah mengklaimnya. Raka mengusap wajahnya. Jelas gelisah. Tolonglah, Lisa. Lisa menatap suaminya lama. Ia melihat ketakutan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan kenyamanan yang selama ini ia anggap hak. Untuk sesaat, hati Lisa bergetar. Ada bagian dalam dirinya yang ingin mundur, mengembalikan semuanya seperti semula agar suasana kembali tenang. Namun bayangan map-map coklat di meja Pak Hendra muncul lagi. Aku hanya mengatur hal-hal yang memang menjadi tanggung jawabku, kata Lisa akhirnya. Bu Mira mendengus. Dengar itu, Raka? Dia mulai merasa paling berkuasa. Lisa tidak membantah. Ia sadar, apapun yang ia katakan akan dipelintir. Diam kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia memilih menyimpan kartu berikutnya. Raka berjalan mondar-mandir, lalu berhenti di depannya. Aku minta kamu kembalikan aksesnya. Sekarang. Permintaan itu terdengar seperti perintah lama yang biasa Lisa patuhi. Ia merasakan detak jantungnya menguat. Ini titik kecil, tetapi menentukan. Belum, jawab Lisa. Satu kata itu membuat udara menegang. Bu Mira terdiam, seolah tidak percaya. Raka menatap Lisa dengan campuran marah dan bingung. Malamnya, setelah mereka semua terpisah di ruangan masing-masing, Lisa kembali ke kamar dan mengunci pintu. Ia duduk di tepi ranjang, menyadari bahwa langkah kecil hari ini telah mengubah keseimbangan rumah itu. Ia tahu, reaksi selanjutnya tidak akan ringan. Dengan tangan gemetar, Lisa membuka ponselnya dan menulis pesan singkat kepada Tari. Kalau nanti semuanya meledak, aku mungkin butuh tempat sebentar. Ia menekan kirim, lalu mematikan layar. Keputusan itu sederhana, tetapi berisiko, tanda bahwa ia mulai menyiapkan kemungkinan terburuk. Di balik pintu yang tertutup, Lisa menarik napas panjang, menyadari bahwa ketenangan yang ia pilih hari ini bisa menjadi pemicu badai esok hari. Pagi itu terasa lebih sempit dari biasanya. Lisa terbangun dengan perasaan seolah rumah menahan napas. Percakapan kemarin masih menggantung di udara. Tatapan Raka yang marah dan bingung, tuduhan Bu Mira yang menyederhanakan segalanya menjadi drama. Lisa bangun tanpa suara, bergerak pelan agar tidak menimbulkan gesekan baru. Ia tahu, ketenangan hari ini rapuh. Raka berangkat lebih awal tanpa pamit. Itu bukan hal baru, tetapi kali ini ada sesuatu yang tergesa di langkahnya. Lisa memperhatikannya dari balik tirai, lalu kembali ke meja kerja kecilnya. Ia membuka catatan keuangan yang semalam ia rapikan, memastikan perubahan akses tetap berjalan. Tindakan itu memberinya rasa aman tipis, cukup untuk bertahan, belum untuk menyerang. Di sisi lain kota, Raka duduk di sebuah kafe yang terlalu terang. Dina datang terlambat, mengenakan senyum yang tidak sampai ke matanya. Ketika ia duduk, jaraknya terlalu dekat, suaranya diturunkan seolah rahasia mereka sudah sepantasnya direncanakan. Kamu harus percepat ini, kata Dina tanpa pembuka. Aku capek menunggu. Raka mengusap pelipis. Aku sudah bilang, aku sedang urus. Urus. Dina tersenyum miring. Akses keuanganmu ditutup. Itu tanda dia tidak akan menyerah begitu saja. Raka terdiam. Kata-kata itu menyentuh saraf yang paling sensitif. Ia merasa dikerdilkan, oleh Lisa, oleh keadaan, oleh dirinya sendiri yang tidak memeriksa sejak awal. Kalau kamu menunda, lanjut Dina, suaranya kini lebih lembut tapi menusuk. Nanti semuanya terlambat. Aku tidak mau jadi orang yang hanya dijanjikan. Kita butuh kepastian. Kita. Kata itu mengikat dan menekan. Raka merasakan dorongan kuat untuk membuktikan sesuatu. Kepada Dina, kepada ibunya, kepada dirinya sendiri. Ia ingin menunjukkan bahwa ia masih memegang kendali. Aku akan urus, katanya cepat, seolah memutuskan sesuatu di detik itu juga. Siang menjelang ketika Raka pulang ke rumah dengan langkah yang lebih mantap, tekadnya mengeras. Lisa sedang di dapur, menyiapkan makan siang sederhana. Ia mendengar pintu dibanting, lalu langkah Raka yang langsung menuju ruang tamu. Kita tidak bisa begini, kata Raka, suaranya keras. Aku akan ajukan gugatan cerai minggu ini. Lisa berhenti mengaduk. Ia menoleh perlahan. Tidak ada tanya, tidak ada tangis.
Hanya tatapan yang mengukur, bukan Raka, melainkan dirinya sendiri. Itu keputusan sepihak, kata Lisa tenang. Sudah terlambat untuk musyawarah, balas Raka. Aku sudah bicara dengan pengacara. Lisa mengangguk kecil. Dalam dadanya, ada denyut cepat yang ia kenali sebagai peringatan. Bukan takut, lebih seperti kesiapan. Ia teringat pesan Pak Hendra tentang pengamanan aset, tentang pentingnya tidak bereaksi impulsif. Baik, kata Lisa singkat. Sikap itu membuat Raka tersentak. Ia mengharapkan perlawanan, mungkin permohonan. Ketenangan Lisa terasa seperti tantangan. Ia berbalik, masuk ke kamar, dan keluar dengan map tipis. Aku akan bawa beberapa dokumen, katanya. Kita akan urus pembagian nanti. Kata pembagian membuat Lisa menahan napas. Ia hampir berkata bahwa tidak semua hal bisa dibagi begitu saja. Namun ia memilih menunggu. Kesalahan terbesar Raka selama ini adalah bertindak tanpa bertanya. Dan hari ini, ia melakukannya lagi. Bu Mira datang sore hari, langsung mengambil alih suasana. Akhirnya kamu tegas, katanya pada Raka. Puas. Lalu menoleh pada Lisa. Kamu lihat? Ini jalan terbaik. Lisa tidak menjawab. Ia memperhatikan bagaimana Bu Mira berdiri di sisi Raka, memperkuat keputusannya tanpa menimbang akibatnya. Ia melihat dengan jelas bagaimana keputusan sepihak itu disambut, didorong, dan dipercepat, tanpa satupun dari mereka memeriksa pijakan yang sebenarnya. Malam turun dengan cepat. Lisa kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia membuka ponsel, membaca pesan dari Tari yang menawarkan tempat kapanpun dibutuhkan. Ia tidak membalas. Belum. Ia menghubungi Pak Hendra. Pak, katanya pelan, dia akan ajukan gugatan minggu ini. Baik, jawab Pak Hendra tanpa terkejut. Kalau begitu, kita percepat pengamanan lanjutan. Ada beberapa langkah yang sebaiknya Ibu lakukan sebelum dokumen apapun diajukan. Lisa menutup telepon dengan tangan yang mantap. Keputusan Raka untuk bergerak cepat, didorong oleh desakan Dina, telah membuka pintu yang tidak ia sadari. Ia ingin mengakhiri segalanya dengan cepat, tanpa menyadari bahwa kecepatan itu justru mengabaikan fakta-fakta yang akan menjatuhkannya. Lisa duduk di tepi ranjang, menatap dinding. Ada tekanan baru di dadanya, bukan lagi tentang kehilangan, melainkan tentang waktu. Ia tahu, satu langkah kecil berikutnya harus tepat. Terlalu cepat, ia bisa terlihat reaktif. Terlalu lambat, ia memberi ruang bagi kesalahan yang lebih besar. Dengan napas panjang, Lisa membuka laptop dan mulai menyusun daftar. Keputusan sepihak Raka telah diambil. Kini, giliran Lisa memilih kapan dan bagaimana ia akan menjawabnya. Keputusan itu diambil Lisa tanpa pengumuman. Ia hanya meminta Pak Hendra datang sore itu dan memastikan semua dokumen siap. Pagi harinya, rumah sudah terasa lebih ramai dari biasanya. Bu Mira sengaja mengundang beberapa kerabat dan tetangga dekat, dengan alasan ingin membicarakan baik-baik soal perceraian agar tidak jadi bahan fitnah. Lisa menangkap maksudnya dengan jelas, mempermalukannya secara halus, menjadikannya pihak yang harus menjelaskan diri. Lisa berdiri di depan cermin sebelum turun ke ruang tamu. Tangannya sempat bergetar saat merapikan kerah baju. Bukan karena takut orang-orang itu, melainkan karena ia sadar, setelah hari ini, tidak ada jalan kembali. Ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik diam. Ruang tamu penuh suara. Bu Mira duduk di kursi tengah, berbicara lantang seolah menjadi tuan rumah yang sah. Raka berdiri di dekat jendela, wajahnya tegang, sesekali mengangguk ketika seseorang menepuk pundaknya dengan ekspresi prihatin. Tatapan-tatapan itu diarahkan pada Lisa ketika ia muncul, campuran iba dan penilaian. Lisa, panggil Bu Mira dengan nada manis yang dibuat-buat. Kita tunggu kamu. Biar semuanya jelas di depan keluarga. Lisa melangkah maju dan duduk. Ia tidak langsung bicara. Ia menunggu satu orang terakhir masuk, Pak Hendra. Ketika pria itu muncul di ambang pintu, dengan map hitam di tangan dan sikap tenang yang kontras dengan kegaduhan ruangan, beberapa orang saling pandang, bingung. Maaf terlambat, kata Pak Hendra singkat. Saya diminta Bu Lisa hadir. Bu Mira mengernyit. Ini siapa? Tanyanya. Nada suaranya berubah waspada. Saya Pak Hendra. Jawabnya sopan.
Kuasa Administratif dan Hukum Bu Lisa. Ruangan mendadak senyap. Raka menoleh cepat ke arah Lisa. Ada sesuatu di matanya. Ketidaksabaran bercampur curiga. Lisa menarik napas. Inilah saatnya. Aku minta Pak Hendra hadir, katanya pelan tapi jelas, karena aku tidak ingin ada salah paham lagi. Bu Mira terkekeh kecil. Salah paham apa, Lisa? Kita hanya ingin semuanya terbuka. Betul, jawab Lisa. Itu juga yang aku inginkan. Pak Hendra melangkah maju dan membuka map. Ia tidak berbicara panjang. Ia hanya bekerja. Satu persatu, ia mengeluarkan salinan dokumen dan meletakkannya di meja tengah, cukup dekat agar semua bisa melihat. Sertifikat rumah ini, katanya sambil menunjuk kertas pertama, terdaftar atas nama Lisa. Bu Mira tertawa singkat. Itu kan cuma formalitas. Bukan, potong Pak Hendra tenang. Tidak ada nama lain. Hak penuh. Raka mendekat, wajahnya berubah. Itu tidak mungkin, katanya cepat. Aku yang mengurus. Pengurusan berbeda dengan kepemilikan, jawab Pak Hendra tanpa nada menyerang. Ia membuka dokumen berikutnya. Kendaraan yang digunakan Pak Raka, 2 mobil, juga atas nama Bu Lisa. Bisik-bisik mulai terdengar. Tetangga yang tadi duduk santai kini condong ke depan. Bu Mira berdiri. Ini tidak masuk akal. Raka yang bekerja. Lisa akhirnya angkat bicara. Aku tidak pernah bilang aku tidak bekerja, katanya. Suaranya tenang, tetapi ada getar emosi yang selama ini ia tahan. Aku hanya tidak pernah mengumumkannya. Pak Hendra melanjutkan. Fasilitas bisnis yang menjadi sumber pemasukan utama, izin usaha, rekening operasional, semuanya terdaftar atas nama Bu Lisa. Raka seperti kehilangan keseimbangan. Ia mundur 1 langkah, lalu duduk tanpa sadar. Wajahnya pucat. Kamu, selama ini, katanya lirih pada Lisa. Lisa menatapnya. Ada rasa perih yang lewat cepat, bukan karena ia menyakiti Raka, tetapi karena ia baru menyadari betapa sedikitnya Raka pernah ingin tahu tentang dirinya. Bu Mira menggeleng keras. Tidak mungkin, katanya, suaranya meninggi. Kamu menipu kami. Aku tidak pernah berbohong, jawab Lisa. Aku hanya diam. Dan kalian mengisinya dengan asumsi. Suasana berubah. Tidak ada lagi simpati. Yang ada adalah keterkejutan yang canggung. Beberapa kerabat saling bertukar pandang, seolah baru memahami posisi yang sebenarnya. Kami, menumpang. Bu Mira berbisik. Kata itu seperti racun di lidahnya. Pak Hendra menutup map. Secara hukum, iya. Keheningan menekan dada Lisa. Ia merasakan kemenangan kecil yang pahit. Inilah kebenaran yang selama ini ia simpan, kini terbuka di hadapan orang-orang yang menganggapnya beban. Tetapi alih-alih lega, ada tekanan baru yang muncul, rasa bersalah yang tidak semestinya, dan ketakutan akan apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Raka menatap Lisa dengan mata merah. Kenapa baru sekarang? Tanyanya. Lisa berdiri. Karena baru sekarang aku siap kehilangan anggapan baik kalian tentangku. Ia melangkah pergi dari ruang tamu itu, meninggalkan suara-suara yang mulai pecah. Di kamarnya, Lisa menutup pintu dan menyandarkan punggung ke dinding. Tangannya gemetar. Ia tahu, apa yang ia lakukan hari ini adalah puncak, tetapi juga awal dari perlawanan yang lebih keras. Di luar, ia mendengar Bu Mira menangis marah, dan Raka berbicara tergesa-gesa. Lisa memejamkan mata. Tekanan batin baru mengimpitnya. Setelah kebenaran terbuka, tidak ada lagi penyangga. Langkah berikutnya akan menentukan siapa yang benar-benar berhak tinggal di rumah itu, dan siapa yang harus pergi. Pintu kamar itu masih terasa dingin di punggung Lisa ketika suara di luar semakin meninggi. Tangisan Bu Mira berubah menjadi kemarahan yang tak lagi disembunyikan. Sementara suara Raka naik turun, mencoba menenangkan sekaligus menyelamatkan sesuatu yang tersisa dari harga dirinya. Lisa menarik napas panjang. Kebenaran sudah terbuka. Kini tinggal keputusan yang tidak bisa ditunda. Ia keluar dari kamar dengan langkah mantap. Ruang tamu masih dipenuhi orang, tetapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi percakapan, hanya bisik-bisik dan tatapan yang berusaha menghindari mata Lisa. Pak Hendra berdiri di dekat pintu,
menunggu isyarat. Aku ingin bicara, kata Lisa. Suaranya tidak keras, namun cukup untuk membuat semua orang terdiam. Bu Mira menoleh cepat. Apalagi? Katanya tajam, seolah Lisa masih pihak yang harus meminta izin. Lisa nangis di dalamnya. Kalimat itu jatuh seperti palu. Beberapa orang terkejut, yang lain menahan napas. Raka melangkah maju. Kamu tidak bisa begitu, katanya cepat. Ini rumah tangga kita. Ini asetku, jawab Lisa, tanpa emosi berlebih. Dan aku berhak menentukan siapa yang tinggal di sini. Bu Mira tertawa pahit. Kamu mengusir kami? Tanyanya, nada suaranya bergetar antara marah dan tidak percaya. Lisa mengangguk. Hari ini. Kata itu, hari ini, mengguncang lebih keras dari semua dokumen kemarin. Raka menggeleng keras. Lisa, dengar. Kita masih bisa bicara. Aku memang salah, tapi ini terlalu jauh. Lisa memandang wajah suaminya lama. Ia mencari sisa penyesalan yang jujur, bukan ketakutan kehilangan kenyamanan. Yang ia temukan hanyalah usaha terakhir untuk membalikkan keadaan. Kamu melakukan ini karena marah, lanjut Raka. Nada suaranya berubah manipulatif. Kamu ingin balas dendam. Nanti kamu menyesal. Lisa menghela napas. Aku melakukan ini karena aku ingin berhenti disalahgunakan. Bu Mira melangkah mendekat. Jaraknya terlalu dekat. Kamu lupa diri, Lisa. Tanpa kami, kamu bukan siapa-siapa. Kalimat itu dulu akan menghancurkannya. Sekarang, Lisa merasakan peri singkat yang segera digantikan oleh kejelasan. Tanpa kalian, jawabnya pelan, aku justru akhirnya menjadi diriku sendiri. Pak Hendra maju satu langkah. Saya akan mengurus serah terima kunci dan penghentian akses fasilitas hari ini, katanya formal. Ada waktu untuk mengemasi barang pribadi. Raka menoleh padanya. Marah. Kamu tidak berhak. Pak Raka, potong Pak Hendra dengan sopan tapi tegas. Secara hukum, hak Anda di sini sudah tidak ada. Keheningan kembali jatuh. Bu Mira terduduk di sofa, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia tampak kecil, bukan sebagai penguasa rumah, melainkan sebagai tamu yang waktunya habis. Raka menatap Lisa, matanya berkaca-kaca. Kamu tega, katanya lirih. Lisa merasakan dadanya sesak. Tega. Kata itu menusuk, karena sebagian dirinya memang masih peduli. Ia hampir goyah, hampir menawarkan waktu tambahan. Namun ia ingat malam-malam ketika ia sendiri ditegaskan untuk sadar diri. Aku belajar dari kalian, jawabnya pelan. Bahwa kenyamanan seseorang tidak boleh dibangun dari penghapusan orang lain. Orang-orang mulai bergerak. Beberapa tetangga berpamitan dengan canggung. Bu Mira berdiri dengan bantuan Raka, masih tidak percaya. Mereka berjalan menuju kamar, mengemasi barang dengan gerakan kaku. Setiap langkah itu terasa seperti pengusiran dan pembebasan sekaligus. Menjelang sore, Raka dan Bu Mira berdiri di depan pintu dengan koper. Raka berhenti, menoleh sekali lagi. Ini belum selesai, katanya, mencoba mempertahankan sisa wibawa. Lisa menatapnya tanpa gentar. Aku tahu. Pintu tertutup di belakang mereka. Suara kunci berputar pelan di tangan Lisa. Saat itu, kesunyian yang tersisa bukan lagi menekan, melainkan berat dengan makna. Lisa berdiri di ruang tamu yang kini benar-benar menjadi miliknya. Namun kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Ia menyadari, langkah hari ini akan memicu reaksi yang lebih keras. Secara hukum, secara emosional. Ia mengeluarkan ponsel, menatap nomor Pak Hendra dan tari bergantian. Keputusan kecil berikutnya menunggu. Apakah ia akan segera melangkah ke proses resmi, atau memberi waktu sejenak untuk menata napas? Lisa menutup mata, merasakan tekanan batin baru. Kesadaran bahwa kebebasan seringkali datang bersama kesendirian. Rumah itu akhirnya benar-benar sunyi. Tidak ada lagi langkah tergesa di pagi hari. Tidak ada suara televisi yang dipilihkan orang lain. Tidak ada komentar yang membuat Lisa merasa selalu kurang. Keheningan menyambutnya ketika matahari pagi menembus jendela ruang tamu. Lisa berdiri di tengah rumah, menyadari bahwa sunyi ini berbeda. Bukan kosong, melainkan terbuka. Ia berjalan perlahan, menyentuh sandaran sofa, meja makan,
dinding yang selama ini menjadi saksi hidupnya yang teredam. Setiap sudut membawa ingatan. Ada kehilangan yang tidak bisa dipungkiri. Pernikahan itu, meski penuh luka, pernah menjadi tempat ia menaruh harapan. Melepaskannya bukan kemenangan yang riuh, melainkan proses berkabung yang sunyi. Lisa duduk di lantai ruang tamu. Untuk pertama kalinya sejak semuanya pecah, air mata akhirnya turun. Bukan karena ia ingin kembali, bukan pula karena ia ragu pada keputusannya. Tangisan itu adalah pengakuan jujur bahwa ia telah kehilangan sesuatu. Waktu, kepercayaan, versi dirinya yang dulu percaya diam adalah cara mencintai. Namun di balik air mata itu, ada kelegaan yang tumbuh perlahan. Ia tidak lagi perlu mengecilkan diri agar orang lain merasa besar. Ia tidak lagi harus menjelaskan keberadaannya. Rumah itu kini benar-benar miliknya, bukan hanya secara hukum, tetapi secara batin. Ketukan pelan terdengar di pintu. Lisa menyeka wajahnya, bangkit, dan membuka pintu. Tari berdiri di sana, membawa 2 gelas kopi dan tatapan yang tidak menghakimi. Ia tidak bertanya apapun, hanya masuk dan duduk di lantai bersama Lisa, seolah tahu kata-kata seringkali tidak dibutuhkan. "Kamu baik-baik saja?" tanya Tari akhirnya, suaranya lembut. Lisa mengangguk pelan. "Aku lelah," jawabnya jujur. "Tapi, utuh." Tari tersenyum kecil. "Itu kemajuan." Mereka duduk dalam diam beberapa saat. Keheningan kali ini terasa aman. Tari menatap sekeliling. "Rumah ini terasa beda," katanya. "Karena akhirnya aku tidak merasa numpang hidup di dalamnya," jawab Lisa. Kalimat itu keluar tanpa getir. Ia sendiri terkejut betapa ringannya ia mengucapkannya. Tari menyerahkan 1 gelas kopi. "Apa rencanamu sekarang?" Lisa menatap cairan hitam itu, melihat pantulan wajahnya sendiri. "Aku akan menyelesaikan proses cerai dengan tenang. Tidak pakai amarah, tidak pakai balas dendam." Ia menghela napas. "Aku tidak ingin hidupku berikutnya dibangun dari kemarahan yang sama yang dulu melukaiku." Tari mengangguk. "Itu bukan berarti kamu memaafkan semuanya." "Aku tahu," kata Lisa. "Aku hanya memilih batas. Jelas, tegas, dan tidak bisa dilewati lagi." Kalimat itu terasa seperti janji, bukan pada orang lain, melainkan pada dirinya sendiri. Sore hari, Lisa membuka jendela dan membiarkan udara masuk. Ia menghubungi Pak Hendra untuk menyelesaikan hal-hal administratif terakhir. Tidak ada lagi rasa gentar saat berbicara. Ia tahu posisinya, dan ia berdiri di sana dengan sadar. Malam menjelang. Lisa dan Tari duduk di teras, memandangi langit yang gelap perlahan. Lampu rumah menyala satu persatu, seolah rumah itu ikut bernapas bersama Lisa. "Aku sempat takut," kata Lisa tiba-tiba. "Takut kalau setelah semuanya selesai, yang tersisa cuma kosong." Tari menoleh. "Dan sekarang?" Lisa tersenyum tipis. "Sekarang aku tahu kosong itu ruang. Dan aku bisa mengisinya dengan hal-hal yang kupilih sendiri." Ia tidak tahu seperti apa hidup barunya nanti. Ia belum merencanakan segalanya. Tetapi untuk pertama kalinya, ketidakpastian itu tidak menakutkan. Ia tidak lagi berjalan untuk menyenangkan siapapun. Sebelum masuk ke kamar, Lisa berdiri sejenak di ambang pintu ruang tamu. Ia menatap rumah itu sekali lagi, bukan sebagai medan pertempuran yang dimenangkannya, tetapi sebagai tempat ia akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Ia mematikan lampu satu persatu, menyisakan cahaya kecil di sudut rumah. Cahaya itu cukup. Tidak berlebihan. Tidak gelap. Lisa melangkah ke kamar, menutup pintu dengan pelan. Di balik pintu itu, tidak ada lagi jeritan, tudingan, atau tuntutan. Yang ada hanyalah seorang perempuan yang akhirnya memilih hidup dengan harga diri utuh. Bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk menjaga dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lisa tidur tanpa rasa takut akan hari esok. Kadang yang paling melelahkan bukanlah bertahan, tetapi meyakinkan diri sendiri bahwa diam adalah bentuk cinta. Cerita Lisa mengingatkan kita bahwa mencintai tidak pernah seharusnya menghilangkan harga diri. Jika sebuah hubungan menuntut kita terus mengecil, menutup mata, dan mengorbankan batas pribadi, maka keberanian untuk berhenti adalah bentuk kasih sayang paling jujur pada diri sendiri. Bukan dendam yang menyembuhkan,
melainkan batas yang tegas dan pilihan untuk hidup dengan utuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan emosi cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini memberi kekuatan, kesadaran, dan keberanian bagi siapapun yang sedang belajar memilih diri sendiri. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Tetap jaga hati, jaga batas, dan hargai diri Anda.